Hasanul Basri di Mesir Raya Baitul Rahman yang kita cintai. Saya sendiri baru kali ini dapat hadir. Para jemaah semua yang hadir setiap pengajian, Abu Muni sungguh sangat beruntung, karena saya sendiri sudah lama selama mengikuti dan merencanakan untuk bertemu dengan Abu Muni, tapi oleh karena satu dan lain hal terutama saya dalam perkara-perkara dalam tugas saya sehari-hari. Rupanya baru kali ini Allah telah mengizinkan untuk kita bisa bertemu pada malam hari ini dan mengikuti pengajian tasawuf. Selama ini saya sudah perintah kepada seluruh kepala SKPA dan jajaran pemerintah dan yang lainnya untuk dapat mengikuti pengajian tasawuf pada setiap awal bulan, karena menurut hemat saya ini adalah suatu pengajian yang paling penting bagi peningkatan ilmu pengetahuan agama di semua elemen masyarakat Aceh. Tidak ada kecuali semua masyarakat semua warga Aceh juga saya harapkan untuk dapat mengikuti pengajian tasawuf. Pengajian ini langsung dimasuk oleh Abu Muni yang kita kenal sebagai pimpinan Datuk di Mesra Samalang dan merupakan tokoh ulama Aceh. Baru-baru ini saya mengikuti bahawa pengajian tasawuf Abu Muni yang juga diresmikan di Kuala Lumpur, Malaysia untuk warga Malaysia pada tanggal 22 April tahun 2015. Inilah fungsi ulama sesungguhnya, selain pewaris Nabi dan penulis tugas-tugas di dunia, yaitu membawa kabar gembira, memberi peringatan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi cahaya kepada semua elemen masyarakat. Ulama dan umara harus bersatu padu mengangkat martabat manusia dari segi apapun, karena pada esensinya dalam Islam tidak mengenal perpisahan antara agama dan negara. Jemaah pengajian tasawuf yang saya muliakan, di dalam masyarakat civil society dewasa, persoalan-persoalan dunia terus muncul di dalam setiap warga negara. Seiring kecanggihan dunia, degradasi moral yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan obat penanggulangan degradasi moral. Obat moral tidak ada di apotek, obat moral ada di masjid dan pengajian-pengajian seperti ini. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan moralitas masyarakat. Yang pertama, fikir. Kita harus menjadi manusia-manusia yang selalu berfikir di dalam setiap tindakan yang diambil, tidak melanggar hukum dan hukum negara. Kedua, zikir. Kita harus selalu mengingat hukum. Saya lihat di Mesir Raya ini setiap umat ada zikir berjamaah. Saya pantau juga di beberapa kabupaten lain juga mengadakan hal yang serupa. Ini menjadi obat hati yang bagus bagi semua elemen masyarakat. Karenanya, upaya memakmurkan masjid seperti ini harus terus gencar dilakukan agar masjid yang tidak sepi dan hanya ramai sesaat Jumat saja. Ketiga, ilmu. Kita harus memahami sesuatu hakikat itu harus dengan keyakinan ilmu pengetahuan. Pengajian tasawuf adalah bahagian dari kecerdasan seluruh masyarakat Aceh dalam bidang tauhid, bidang tasawuf dan fikih. Di dalam melakukan ibadah harus disertai dengan ilmu. Jika ada orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, tidak ubahnya dengan orang yang mendirikan bangunan di tengah malam dan kemudian menghancurkannya di siang hari. Keempat adalah amal. Untuk menjadi amal dari semua yang kita lakukan di atas, maka kita haruslah ikhlas. Contoh konkret dari dedikasi ikhlas adalah seperti kehadiran Abu Muni di sini.
Beliau tidak memperoleh gaji dari pemerintah, tapi beliau punya cita-cita besar untuk kemajuan Islam di Aceh. Maka beliau bersedia hadir setiap bulan di sini. Hadirin yang saya banggakan, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan supaya masyarakat Aceh, rakyat Aceh terus berjalan pada jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita berdoa semoga perjuangan kita dapat untuk membangun kemaslahatan rakyat Aceh mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang saya sampaikan kepada Aceh yang telah menyampaikan sambutan segala-galanya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan langsung mulai pengajian kita, yaitu pengajian Tastafi dengan memulaikan kitab Silsilah. Dan kami sampaikan pengajian ini juga disiarkan langsung oleh RRI Banda Aceh, yaitu dengan gelombang 97,7 MHz. Dan di hari Jumat pada Sabtu ini 3 Rajab tahun 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan 2 Mei tahun 2012 Miladiah, mudah-mudahan kita dapat menghadirkan hati dan roh kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abu Syekh Hasan Al-Basri atau Abu Mudi. Dan nanti setelah syarah kitab ini akan dibuka tanya jawab kepada hadirin sekalian, termasuk kepada pendengar kami di rumah, yaitu pendengar radio RRI, dapat menelepon ke nomor 0812 6946 2010. Saya ulangi, 0812 6946 2010. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengajian Tastafi di malam yang mulia ini kita mulai. Kepada yang berbahagia mulia Al-Mukarram Abu Syekh Hasan Al-Basri, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur kehadirat Allah, kembali kita bertemu dalam acara pengajian Tastafi. Selamat salam kepada malam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh para dan sahabat beliau sekalian yang dirahmati dan dimuliakan, para tamu, para ulama yang berhadir, gubernur Aceh serta seluruh jajarannya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada panitia telah memberikan sedikit waktu bagi kita melanjutkan pengajian kita Sirus Sadiqin di halaman 8 baris yang kelima. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Mungkin yang kali diliput tentang kelebihan seorang yang sudah mempunyai ilmu ataupun dikatakan orang yang alim. Ini orangnya kelebihan kitanya yang ini, karena wajah kebetulannya karena mesti di pesantren, karena mesti di sekolah, di mana saja tempat diajar ilmu, yang mengajar dikatakan muallim,
Urutnya malamnya dengan keterangan-keterangan yang akan diminta, tanya dan tempat posisi gerawudannya yang menurut ilmu, akibat pandangan agama dan kelebihan yang diberi oleh Allah kepada kita. Kena oleh pengarang kitab Sirus Salihin ditulis beberapa dalil Quran dan hadis dan perkataan ulama yang amat banyak. Jadi sebagai sumber hukum, sumber dalil, bukan hanya tersimpan kepada ayat dan hadis, tetap dipergunakan perkataan para ulama. Karena hanya sekedar ayat dan hadis tentang hal lengkap. Karena ulama yang punya ilmu yang sanggup mengistimbat hukum daripada ayat dan hadis, karena dengan ilmu yang dia miliki bisa diperoleh yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Yang tanya kadang-kadang di bahasa Arab, di lautan Arab, yang boleh mentang yang dapat. Tetapi orang yang punya ilmu yang lebih tinggi dalam susunan bahasa Arab, kadang-kadang terdapat kalimat yang hanya disebut gebek, gede dan sebagainya. Maka ini berdama Quran, hadis dan perkataan ulama yang amat banyak. Dan baca dalil tentang kelebihan guru yang menuntut ilmu. Mungkin anak juga mandung dalam kitabnya kitab yang penting yang berubah penting dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir. Yang tulisan tersurat ahli zikri yang menyatakan orang pun tentang dengan ramalan iman. Kadang-kadang ahli zikir yang memikirnya dia tidak mempunyai ilmu yang lebih tinggi dalam bidang agama. La ilaha illallah tentang dia, subhanallah tentang dia, yang berbukai berzikir, yang bergagaian. Dan mengaji yang punya ilmu kadang hendak berfikir. Kadang boleh tidak menurut belum ayat, belum hadis, istighfar hukum, hendak memperhati. Ya. Jadi ahli zikri yang ditulis dalam ayat ini orang yang alim. Penduduk itu zal ra zikri. Tafsirnya alimun ain lam mim. Yang sering juga dalam pengajian kitanya Al-Quran, hadis, kitab para ulama, kadang-kadang yang tersurat lain, yang tersirat lain. Yang malin-malin orang Arab karena dia bahasa Quran malin kemana? Padahal saya itu ada orang Arab pun belum yang tahu orang. Maknanya fadilah ilham ulama zaman kalau fikir dan yang ayat nanti dok dan demi hukum berbicara ulama semoga kita marah, berbicara ulama semoga kita jauh, berbicara mulut dan yono karena buku dalam bahasa Indonesia. Tapi harus hati-hati, bukan semuanya sakit dan bukan semuanya tabat. Karena ada guru yang galak murid yang kadang ilmunya belum sempurna, ada murid itu ada bedanya yang akan betul. Jadi yang namanya buku harus diperhatikan kembali, dicari mana yang benar, mengaji kitab sehingga dalam istilah ditanya dosen kitab mu'tabarah. Artinya kita yang sudah pernah dipelajari di madrasah, di pesantren yang sudah diteliti dan diakui kebenarannya yang tempat pedoman kita. Jikalau kamu tiada mengetahui, tanya mana hukum. Bak ulama, bak guru yang
dan ada kunci untuk buka hati para ulama yang sampaikan ilmu kepada kita yang adalah dengan soal. Fas'alu, silakan bertanya. Maka mungkin yang ulang salah satu gerakan dalam sistem pengajian kita tak boleh kesempatan untuk bertanya daripada menyampaikan materi daripada pemateri. Kadang-kadang yang kita pegangnya kalau umum yang drone bertanya yang berarti ada yang belum. Kemudian sering kita baca dalam kitab-kitab mutabarat di pesantren bahawa bertaklid itu wajib. Yang ini beda dengan sekolah. Orang sekolah kadang-kadang cara kajian bahasa, kajian ijtihad hukum ayat dan hadis. Jika mau pesantren mengikut salah satu daripada mazhab yang betul, sumber ikhtinar fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu kepada yang sudah mengerti apabila kamu belum mengerti. Termasuk fas'alu minan amal lil wujub, fas'alu amrun lil wujub, maka fas'alu itu lil wujub. Wajib bertanya, sebenarnya wajib bertaklid kepada salah satu mazhab pun yang kamu dapat bila ditanya belum mengerti. Yang kamu mengerti yang betul, yang ada beri ayat, yang ada beri hadis. Umumnya daya, apakah yang di Aceh, seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan bangsa bodohnya, Rubu Yaman, Anasi yang Arab Saudi, yang dulunya dari pemerintah Hindu, Mekah, Madinah yang kami dari Hindu, dan kami untuk Mesir yang menjadi murni mubalik Yaman mungkin, dan di Aceh di pesantren yang atau oleh dalam jambu nanti di Aceh dan juga pesantren yang dari dekat tadi. Tapi yang salafiyah, salafi yang harus hati-hati. Kalau salafi itu punya wahabi, salafiyah itu yang ahli sunnah wal jamaah. Dan mengikut kepada salah satu mazhab yang benar, yang tanya dari ayat Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun sebagai dalil wajib bertaklid. Kecuali bagi orang yang sudah ta'lamun, in kuntum la ta'lamun, yang kata belum mengerti. Jadi Ibn Kicok dari kelebihan beritanya yang sedang menuntut ilmu. Ayat Quran sendiri yang memerintahkan beritanya yang menuntut ilmu untuk menuntut ilmu kepada orang yang sudah punya ilmu. Lagi yang tak buat pegawainya untuk minta ilmu yang mana mesti di pesantren madrasah dah hanya mesti lagi di warung kopi, warung kopi, kafe lagi. Nah, dulu yang di Jawa, bukan di Jawa kafe. Pak tinggal di Jawa, Pak kerja kafe di Jawa tu. Padahal di Jawa kafe kopi juga ada bukan. Di kampung bahasa dua lembut ni nak kata. Jadi ayat Quran sendiri memerintah kita untuk belajar. Jadi perintah dalam Al-Quran adalah perintah yang paling tinggi. Berlebihanlah kita yang itu karena mematuhi kepada perintah Al-Quran. Bahkan di situ merupakan perintah yang wajib apabila ilmu yang tak tentunya ilmu yang benar kita dalam ilmu yang fardu'in, itu tauhid, fikih dan tasawuf. Nah kesempatan, nah pikiran, nah cara untuk ilmu yang lain dipersilakan setelah selesai tauhid, fikih dan tasawuf bila berlain. Mamnya berdaya begitu orang pidato, orang dakwah, orang dan orang yang menyampaikan hukum yang berlain kepada belajar yang lama, Bapak Imam Syafi'i, pada lebih sadar-sadar untuk menuntut ilmu, menyebab akhirnya wa tulis zaman takain wa harsin wa ijtihadin wa buluhatin wa irsyadul ustadi wa tulis zaman. Pertama IQ, sekap harus ada IQ yang tinggi karena menyebabkannya dan tidak itu bicara buat payah kita yang memiliki bangai
berubilah dan doa cara sembahyang, berfikir dan duri Allah dengan tata cara yang terjebak di Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Ini ke-50 bidang tauhid dan nanti doa akhlak yang dan taduri akhlak yang dalam bidang tasawuf. Akhirnya kami berbeza hebat kita buka hukum, kita semua kita ceramah kan supaya ada menteri ya. Kami untuk belah tauhid maka kita belajar ada sebab yang seperti zaman kan zaman kita ceramah turun karena betul-betul ilmu juga amalkan. Maknanya kadang-kadang diberi umpuk PO yang kalau ilmu untuk pulang ya Allah. Yang kedua, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Artinya mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh seorang ta'ifah karena menuntut ilmu supaya memahami pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepadanya mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Ini adalah ayatnya kisahan masih adanya peperangan. Jadi wakil Islam berangkat dan perang yang bijak mendung ladung tidak perang ladung tidak tuduh supaya orang yang tidak perang anak kenegar tuduh baru yang tidak guna pada orang pada negara keaman orang perang dua kampung orang yang tidak dua kampung berubah orang yang tidak perang dengan asbab nuzul. Tetapi ayat Quran kan hanya tersimpan hukum menurut asbab nuzul. Karena Allah itu ada al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis apa. Al-Quran itu ditinjau daripada segi umumnya bukan dari sebab turunnya ayat tersebut. Jadi walaupun ini mana perang sampai memandung pun yang memandung pun anak tongkat anak topua barang dari medan itu kita perlai barang banyak Korea kan kena kabut dulu dan menyambut mandung di berpah-pah juga lama terfikir kau mau lumpur pak kita kena lumpur atau kita kena lumpur. Jadi Allah Ta'ala puji dia bermacam surat sehingga kadang-kadang tanya yang mana adalah hukum tidur pikiran bahkan tidak ditentik pada hari itu tak boleh di sini yang mana kita malaman dua bom boleh tak boleh semuanya orang ada kena kuring yang keturunan tumbai jadi tiba keling-keling juga tu sehingga waktu itu tiba biasa menyebabkan dia minum kenapa minum totok nya ada bayi kotor tempat tidur kan jadi tanya orang pikiran tiga nya tak pakai lain saja pakai kemarin di segala yang mana pas kelemahan itu tadi ini dia sampai dah orang dan kemarin kan pelambung kawin kan dari nanti gerak apa yang belum ini jauh mudah tak itu baik benar jauh jauh apakah jauh dia sikit timur boleh laut maka tu man boleh galak jauh kita berada laut nanti anak rumah ada dua ni letak tu yang tercipta oleh Allah Ta'ala jadi kemauan supaya mana tertutup kebutuhan terbaik. Kenal yang kemarin, kenal yang tadi buka, lagu buka, menangkut. Nanti kenal yang boleh. Itu dia. Damang, kaya, walaupun yang dia anak itu kaya, kalau mau tahu, kaya lebih tahu kan. Anak buku ini. Jadi Allah menciptakan ini lebih
menurut yang gak tu Allah ke menurut menurut lun hananu jauh dan hananu tunggu setelah itu rencana enggak kok bagi di Mangkedego tu pangkai muka masjid meninggal almarhum pun sepakat alumni lun sebagai penantian itu di luar program. Jadi nanti rupanya ada yang berlaku adalah tentang Allah. Namun rencana itu tentu bagi rakyat pula juga dengan membuat hadir dari Muhammad Syah. Kamu sama ini. Tapi taknya kepada Allah itu jadi Kapten W, jadi Ketua MPU. Dan kepada Allah itu jadi tidak ulama pun. Tidak ulama kerajaan. Tidak ulama pun. Tapi semua pun terus apa berbanyak. Pindah haji dalam buat dari Muhammad Syah. Banyak MPU yang kedua. Lengkap apa sih kata bodoh nyambat diciptakan Allah berarti kamu rasa tak minder dengan kata tadi ya kalau ke haji banyak itu tinggal itu ya mungkin han haji han dibiarkan dengan Muhammad haji tetap Allah itu haji menurut bidang masing-masing betul minat itu jadi apa tu jadinya keanjurkan harusnya kelompok yang murah, menjadi kelompok yang belajar, menjadi harusnya yang bukan, harusnya yang EU, harusnya yang Mawi, harusnya yang Jawa dan harusnya yang untuknya ada gua, aku dah buka dulu. Bahkan untuknya program lengkap, belum video yang buka dan baca lagi secara belum dan setengah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu yaitu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Artinya barang siapa menjalani ia akan jalan menuntut di dalamnya akan ilmu niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan memasukkan ke dalam surga. Jadi kita yang menyediakan yang termasuk kuno berangkat dari rumah kuno atau rumah dagang di Bandar Aceh, lama-lama dia ulang dia boleh tinggi pokoknya yang jalan yang dengan tumpuknya umur akhirat kepada Allah juga jalan menuju ke surga. Nah galak kan? Mudah-mudahan danyo yang ada sebab malamnya dan beranggapan mantap dan seterusnya kitanya dalam hadis yang dipegang oleh Rasulullah urung jamita ilmu jalan dengan tumpuk masa jamita ilmu berubah ya Allah urung akhirat jalan menuju surga. Amin. Demikian materi yang kita ada di malamnya kembalikan kepada Alhamdulillah telah kita ikuti bersama uraian dari kitab Selesai ini yang telah disampaikan oleh Abu Syekh Salman Basri dan berikutnya kita akan ikuti tanya jawab kepada majelis yang hadir di sini dan juga kepada para pendengar kami yang tidak berada di sini yaitu pendengar Radio Indonesia dan sebelumnya kami informasikan juga bahawa insyaAllah untuk pengajian bulan 6 nanti, bulan Juni, yaitu pada tanggal 6 Juni. Dan juga informasikan panitia juga ada menyediakan 2 buku, yaitu dari Abu Putih, Tauhid Salasah, kemudian juga menyikapi vonis beliau terhadap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini dapat tidak dihubungi panitia nanti yang sudah menunggu di dalam sini. Baik hadirin berbahagia, kita buka untuk pertanyaan pertama. Kita persilakan kepada hadirin pertanyaan, menyebutkan nama, kemudian pertanyaan jelas dan padat mengingat waktu kita yang agak singkat. Dipersilakan. Panitia untuk dapat memberikan mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Syafiq Hamzah dari BKI Kampung Bilubu. Abu Gubernur seluruh jemaah yang kamu muliakan, kaitan dengan apa yang Abu telah berdoa tentang kelebihan yang lain, baik orang berbulan dan juga orang berbulan, adanya oleh yang baca pemahaman dari Abu bahwa apabila kamu hendak membuat secara rutin dalam arti tarikat, karena menyedaya sekolah harus tarikat. Jadi tanya tak mungkin siapa apa jika itu banyak ada doa seperti kata dia kalau tidak tarikat. Jadi sebaiknya mana ada tarikat kalau tak pimpin karena orang lain pada dia orang tinggal satu tulah-tulah tu bukan kena pada payah dia ada. Dan bukan itu hanya Madinah, tidak nanti doa apa. Jadi dia pimpin tu dalam tahun pun lah yang ada punya anak tarikat. Jadi perkutnya tabung syarat atau nama yang lain yang sehingga mandu pun harus tarikan sama tabung. Kemudian yang kedua, karena kamu itu pakai lalai-lalai bapak kedai dan sebagainya yang alhamdulillah dengan pengajian-pengajian lagi itu kakak mau ikuti. Ya berapa dia baca-baca di zaman-zaman yang buat kampung, duduk baca-baca pak buku, baca kalau baca gede, alhamdulillah dia tidak tulis. Alam yang dengan dakwah-dakwah dan sebagainya, sehingga mesti pakai tidak, ini baca nama, niat ceramah betul, ya lama sedekah, ingat hasil juga. Jadi si orang betul, ada kala alhamdulillah galak dengan makanan itu, karena ada. Tadi duduk dengan teman, ya dakwah kata-katanya kita akan ada berbakti lagi. Jadi bunga jawab cakap, alam jawab adikra. Dia kalau pernah buku yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan pemahaman, paling kurang kita ulah, kurang dengan mana, dan yang mudah nama lain. Jadi singkat pertanyaan supaya dapat kesimpulan. Yang penting Abu menyangkut dengan wajib tarikat ataupun dia bebas lagi guna penting pemahamannya kata kuasai yang kurang berat kadang-kadang itu kata yang bapak boleh mandang kata yang bapak boleh dengan anak kamu turun baca-baca buku-buku lagi itu karena nak hadis juga dia kata tak belajar mengenai yang boleh maka setan boleh nampak aja tahu. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lihat kemudian kita simpulkan bagaimana sebenarnya hukum baik dalam agama adanya sistem melaksanakan ibadah mulai dengan syariat, kemudian tarikat, kemudian baru hakikat dan ma'rifat. Oleh katanya oleh yang letak tadi penjelasannya itu maka nanti aku tahu lalu dan lainnya tanggalnya kamu pun tidak akan ada part apabila sering berulang pasti akan tetap. Jadi kamu ada besar-besar hidayah ulang-ulang itu dalam sehingga alun sendiri dan alun ulang-ulang di al-Mahmud mana pernah punya buku catatan tercover ini awalnya itu tercover karena sering diulang intinya ulang nyauri karena buku syariat itu undang-undang syariat undang-undang ataupun teori. Tarikat adalah pelaksanaan. Contoh itu tarikat. Tata cara pelaksanaan apa yang sudah dipelajari setiap teori.
Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima semayang dan malam 27 Rajab 27 malam. Kita malam tu malam 27 Rajab diterima perintah semayang yang hari 50 wakil ciptawan menawar Allah Ta'ala kita dulu nanti yang krono bisa kita yang mana nama kaya itu terbangai taslim siap menerima apa yang diperintahkan oleh komandan dari tentara baik juga dari komandan siap laksanakan kaya dulu mana boleh lanjutkan Ampun dua tahun ada dengan sejarahnya itu bahawa betul-betul nanti subuh kan, tolong subuh tetapi beliau tidak salah subuh tapangan tema dannya wadewa dakwah itu membubuhi babak sudah semayang ting subuh itu mana bahkan karena insan-insan malamnya tapi lapat semayang malam kaban dannya Nabi Muhammad buat tentang pun Nabi anak semayang bahkan tolong nadarikan yang karena syariat aqimus salat dirikan oleh muakkad sembahyang yang itu nyonya dendonyo kata Rubuha jadi aku dendong karena itu tidaknya berminat dendong dari wajib semayang baca dan takri wassalawatul mafrudatu khamsun sembahyang yang diwajibkan 5 hina pegangan dengan sembahyang tadi betul-betul Allah aqimus salat mana sekali lembuga udah dendong terdepan main tanya tempat main barang tidak dahil. Misalnya Allah memerintahkan semayang kepada Nabi dengan katanya aqimus salat. Nah ini cara semayang. Nah semayang tak perintah aqimu aman. Menurut kaidah usul al-amru lil wujub aqimus salat lil wujub menurut kaidah usul. Tapi Nabi harus bahkan hana dari sehingga datanglah Jibril di sana turun memberi tarikat kepada Nabi. Jibril dan Nabi dan Filipo semayang berjamaah dua urau pertama itu semayang ba'awai wadah dari tuhur masa memberi kisah dan subuh. Urau kedua semayang ba'akhir wadah. Setelah selesai praktek di tarikat semayang Nabi 2 urau ke Jibril al-waktu ma'bainan hadai wakil semayang imam antara 2 ke kita semayang lah 2 urau di urau ayat wakil urau kedua akhir wakil ini nabi dengan-dengannya yang tarikat berarti Nabi anak semayang karena golongan tarikat yang pertanyaan tanya karena sering ada doa kan kaji lagi ada punya tapi tak pernah mana pun Fatihah jangan ada punya raya itu Nabi dan betul Rasulullah ila Muhammad bin Abu Bakar Fatihah kitanya yang nak perhatikan kaji yang buat Rasulullah wa'adzim lega terus selalu baca dulu tidak ke naik di dekat projek juga Pak Kasuri nak berhenti tak tahu punya orang bukan itu banyak berhenti itu punya terus semalamnya ada diundang ke Dagang untuk doa yang doa ini dia beri jaminan anak nikah tapi nyawa ibu beri doa oleh yang beri yang pasti nak cerita kamu mau beri punya awal beri doa silah ke dia tetapi punya awal ibu sudah beri doa yang kadang-kadang saya boleh beri kapor ibu pak pengkabar kadang-kadang ada yang 50 dan tergantunglah kalau kedekatan ibu itu ada beda tanya orang yang kata ikuti ilmu dan doa tapi dalam kampung kaji itu
Nabi pun kalau kita payah tak. Main dia kata pun dari tak lama. Tentang kubur pun. Tentu ilmu mana? Kan? Sampai ke dan dua dan gunung Badrun. Nabi roh yang lagi dalam kawannya. Kubur juga. Nyangka bangkat lagi orang memang tahu mana sih. Memang mana kubur, mana ada dia kan? Memang ada dia kan? Kadang-kadang pedang lewat malaikat, jadi memang jangan yang mana